Ya. Kan nih? Ya. Bang jangan senyum bang, nih gue jadi gugup nih. Sudah. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fatih Atar. Ya kan, biasa dipanggil Al gitu. Di sini ternak dari tahun 2021 sebenarnya termasuk baru kan di sini ya. Profil sebelumnya sebagai karyawan pabrik ya, terus saya juga bekerja udah 10 tahun kerja. Cuma di sela pekerjaan kebetulan saya hobi burung. Nah, burungnya itu murai batu. Selama mendalami hobi di bidang murai batu, akhirnya terinspirasi lah beternak murai batu gitu. Akan cenderung volume standar, bilangin nama betina yang punya volume. Jadi tujuannya buat nyetak anakan trotol itu yang full durasi juga, tapi juga punya full power. Nah ini ya. Berapa musa? Saya sih sebenarnya lupa ya modal awal. Cuma yang jelas modal awal itu kurang lebih sekitaran 2-3 juta ya, karena buat bikin kandang ya kan, buat bikin kandang itu modal awal. Dan kebetulan sebelumnya udah punya burung sepasang 2 pasang, itu awal mula tuh sepasang 2 pasang gitu loh. Tuh, awal mula sepasang 2 pasang. Kenapa bisa banyak begini? Kebetulan saya ketemu mitra bisnis yang sudah saya anggap kakak sendiri gitu ya, udah saya anggap kakak sendiri, dan beliaulah motivasi saya sampai di titik ini gitu, yang ngebimbing, yang ngajarin gitu. Beliau itu biasa dikenal dengan Mas Ali atau Mas Lionel Akil. Kebetulan beliau CEO-nya dari Tangerang Mastering gitu. Ya, saya banting setir kenapa jadi fokus di bidang budidaya atau penangkar ternak murai batu itu sebenarnya karena saya awal mulanya itu berpikir kalau kita itu gini ya bang, kita kan makin tua itu kan semakin nggak berkurangnya tenaga lah gitu ya. Jadi saya berpikir kalau selamanya kerja di pabrik itu kayaknya tidak memungkinkan gitu. Makanya akhirnya saya mulai buka usaha di bidang murai batu ini gitu ya. Mudah-mudahan sih ya kedepannya bisa berjalan dengan baik sesuai harapan dan berjaya gitu. Kalau ukuran kandang itu beda-beda sebenarnya bang. Sebenarnya kalau ukuran kandang itu tergantung istilahnya luas ya, luas tempat yang pengen kita bikin itu berapa gitu ya. Jadi disesuaikan aja kalau urusan kandang gitu loh. Kalau kolaborasi saya sama Mas Akil itu, Mas Ali, itu memang
tujuannya gimana ya? Tujuannya itu ini di kantor ya bang, sorry ya. Jadi tujuannya itu awal itu kita itu pengen punya brand sendiri, ternakan sendiri gitu kan, untuk menunjukkan kualitas nih, induk-indukan kita itu kualitas gitu. Jadi memang tujuannya ke situ, akhirnya ya terciptalah budidaya Albit Farm ini gitu. Kalau soal bahan-bahan istilahnya kandang itu sih sebenarnya pakai bahan terbaik pun bisa ada gitu ya bang. Cuman kemarin itu kita membuat ini tuh karena memang ada dana yang nggak seberapa gitulah istilahnya, makanya kita bukan kita paksakan ya istilahnya, dana seberapa itu ya kita manfaatkan gitu bang, kita manfaatkan supaya terciptalah gitulah bang yang kita impikan selama ini gitu berdua ya. Ukuran beda bang, ukuran saya di sini ukuran itu ada yang lebarnya 85, ada yang lebarnya 100, panjangnya juga berbeda, panjangnya ada yang ukuran 120, ada yang hanya 100, yang tingginya juga ada yang 200, ada yang 180, jadi memang berbeda-beda. Intinya kandang, ukuran desain kandang itu tergantung lokasi kita, luasnya lokasi, yaitu kita manfaatkan pengen berapa sih kita bikin kandang gitu. Intinya seperti itu. Bawahnya itu pakai apa mas? Bawahnya itu pakai pasir bang. Bawahnya pakai pasir itu ya gunanya itu supaya ketika kotoran turun, biasanya kan pasir itu menyerap bang. Jadi tujuannya ke situ. Jadi jatuhnya itu ntar kotoran itu kering gitu loh. Kering itu ya intinya itu menjaga supaya tidak adanya bakteri seperti itu. Tujuan utamanya seperti itu. Oke, fungsi kolam apa ya? Ada yang tidak pakai kolam, ada yang pakai kolam, tapi yang tidak pakai kolam itu katanya kandangnya lebih produktif. Iya. Kalau soal kolam itu kan sebenarnya rencananya tadinya pengen pakai sirkulasi semua gitu loh. Cuma karena posisi kandang yang di dalam itu istilahnya udah awalnya kan mulanya kandang dalam itu bang, awalnya mulai kandang itu. Jadi ketika pengen kita ganti airnya pakai sirkulasi air, itu mungkin kedepannya bakal kita ganti gitu loh. Jadi untuk sementara itu kita manfaatkan gitu. Yang jelas kalau kandang yang menggunakan air tidak sirkulasi itu kita ganti tiap 2 hari sekali, menjaga kesehatan burung. Oh iya, itu fungsinya itu buat poligami bang. Itu sistem poligami gitu. Jadi kalau umpamanya pengen kita pakai sistem poligami, jadi kita nggak harus ngambil si jantannya, jadi tinggal buka, akhirnya ntar dia nyebrang sendiri gitu. Kalau dari indukan tentu ya bang, kalau dari indukan itu kita nggak sembarangan, karena kan tujuan kita itu kita pengen mencetak generasi kualitas gitu loh, terutama tentu di bidang perlombaan gitu. Jadi pemilihan indukan ini jelas benar-benar seleksi ketat, nggak sembarang kita breeding jadi gitu, nggak. Rata-rata indukan di sini tuh semua prestasi, seperti itu. Prestasi, terus kita rasa oh dia udah cukup nih, gitu kan, udah cukup dikenal juga, akhirnya kita breeding seperti itu bang. Siapa sih yang memantau bakatnya? Kalau yang memantau bakatnya sih ya kebanyakan juga pemain-pemain kicau bang, pemain-pemain kicau gitu kan, ya namanya kita ampruk bareng di gantangan kan, akhirnya mereka ngelihat ya mungkin dari mulut ke mulut akhirnya tahu semua gitu bang, gitu ya. Sebenarnya sih rata-rata indukan di sini kita breeding itu karena ketika ada penawaran terus kita kurang cocok ya bang ya, dari hari kurang cocok, akhirnya ya udahlah gini aja, gimana kita breeding bang, kalau emang mau anaknya mau nggak gitu. Akhirnya dari situlah kebetulan beliau mau, baru kita breeding gitu bang. Jadi seperti itu kita seleksi dari indukan-indukan. Kalau dari harga indukan-indukan itu kita di sini yang paling murah kisaran 15 juta. Itu yang paling murah ya bang. Yang paling mahal di sini tuh ada yang kisaran 48 juta, itu yang paling mahal di kami. Gitu bang. Kalau kita bicara balik modal, sebenarnya semua sama bang.
semua sama Om. Baik yang harga trotoarnya tinggi ataupun yang murah itu sebenarnya sama aja Bang. Yang penting itu kelancaran dan kesukaannya konsumen. Biasanya konsumen walaupun beli yang murah ya Bang, walaupun beli yang murah tapi di dia burung jadi enak, biasanya dia tetap mesen lagi gitu. Jadi nggak harus yang mahal, cuman kita sebagai peternak tetap menawarkan yang terbaik dari indukan yang ada gitu. Makanya kenapa kita alasnya pakai pasir itu ya memang tujuannya juga ke situ Bang, gitu loh. Kadang kan juga dia kalau pakai media pasir ngasin juga Bang, namanya burung kan ngasin dia kan. Jadi ada ke situnya gitu. Jadi emang pasir ini tuh manfaatnya bagus Bang ketimbang tanpa pasir ya. Kadang kan ada juga yang alasnya ubin gitu kan. Kadang ada yang seperti itu. Cuma saya kurang cocok Bang kalau pakai ubin karena ketika kotoran turun itu dia nggak langsung kering. Otomatis kan basah kan. Biasanya itu kan kalau indukan itu insting ya Bang. Biasanya dia kalau di atas nggak nyaman tuh pasti ke bawah Bang. Berarti biasanya ini agak ngap mungkin di atas ya. Makanya dia ke bawah. Dari awal pandemi itu saya mulai serius ya Bang. Maksudnya itu sebenarnya kalau ternak itu saya dari sebelum pandemi Bang. Jadi ternak tuh dari sebelum pandemi saya udah ternak, cuma beberapa gitu kan ya. Nah terus itu juga saya masih kerja, belum resign waktu itu. Nah, akhirnya saya seriuskan ya. Saya seriuskan itu pas mulai adanya pandemi itu tahun 2001. Nah itu saya seriuskan di bidang budidaya ternak ini gitu, dan jalannya memang nggak mudah. Tapi saya tetap yakin karena memang proses usaha itu nggak ada yang mudah Bang gitu ya. Intinya sabar, tawakal dan yakin, selalu libatkan Tuhan lah ya. Itu intinya itu. Dari selama perjalanan itu banyak banget Bang lika-likunya ya, khususnya kayak problem-problem anakan mati ya kan, telur yang nggak netas ataupun pembantaian dari indukan, itu semua pasti dialami sama peternak gitu Bang. Ya kalau dihitung-hitung mah anakan yang mati andaikan hidup ya Bang kan. Andaikan hidup itu mungkin udah ada sekitar 35-40 ekor. Itu yang mati gitu. Seperti itu. Oke. Belum. 30. Serius Bang? Harga jualnya berapa? Ya kalau kita bicara hidup semua mah udah nyaman sebenarnya Bang kita. Harga jual itu yang mati itu ya ada yang harga 3 sampai 5 juta pun ada. Gitu. Dan kebanyakan itu rata-rata kita yang lewat itu harga 4 juta. Gitu Bang. Bisa beli helikopter ya Bang gitu. Bukan Bang, kita perahu layar juga kita beli sebenarnya. Aduh. Gitu Bang. Intinya kalau ternakan kita itu harga trotoaran beda-beda Bang. Harga trotoaran beda-beda. Jadi harga itu menyangkut indukannya. Terahnya siapa, baru harganya di situ mengikuti gitu Bang. Gitu. Harga trotoaran itu ya kisaran 2,5 sampai 5 juta. Yang spek 5 juta itu seperti apa sih Bang istimewanya di sini? Yang harga trotoaran 5 juta spek istimewanya contoh aja lah kakaknya ya Bang ya, yang udah tampil ya, murai batu platinum. Itu kakaknya, ya itu spek anakannya yang trotoaran harga 5 juta. Gitu Bang. Awal mulanya platinum ya, saya dapat platinum itu waktu itu saya dapat dia itu dari usia 2 bulan ya Bang. Kalau nggak salah itu usia 2 bulan. Itu sebenarnya nggak sengaja Bang. Gitu loh. Nggak sengaja itu gini. Saya waktu itu lagi bersih-bersih. Nah, itu saya naruh burung dewasa di depan kandang lolohan. Nah, dari situ tuh saya ngeliat bakatnya platinum dari kecil. Jadi dia itu berani nantangin burung yang udah tua gitu. Sekelas indukan pun dia tantang. Dari situ saya, wah ini burung beda gitu. Bakatnya dari kecil aja udah ada bakat tarung gitu Bang. Itu awal mulanya. Akhirnya saya simpen, ya kan, saya simpen. Sebenarnya itu platinum itu saya nyimpen platinum itu buat ikon Bang. Terus terang aja itu buat ikon saya, buat mainan saya pribadi, buat ternakan lah ya Bang ya. Nah terus saya sekolahkan di Tangerang di School Mastering punyanya Mas Leona Akil gitu. Berapa lama sekolah di sana? Sekolah di Mas Akil itu 6 bulan Bang, 6 bulan. Cuma saya waktu itu ngangkatnya ketika usia 7 bulan. Saya ambil usia 7 bulan, saya tes perdana di Latberan dan juara 1 langsung gitu. Juara 1 karena saya udah tahu bakatnya. Saya kan
saya tuh termasuk orang yang kalau udah ngeliat bakat di usia muda, saya nggak terlalu ambisi bang harus begini, enggak. Karena usia pasal itu bagi saya cukup kita ngeliat bakat, ini burung layak nggak sih kita simpen gitu. Akhirnya kita simpen, kita rawat dengan baik. Ketika ketemu mabung, kelar mabung, baru kita tampilin lagi gitu. Kita tampilin lagi, perdana kita main di kelas dewasa, di latbaran terdekat, itu juara 2. Juara 2, terus kita coba lagi, kolosal di Citraraya, itu 72 gantangan, itu juara 3 gitu. Akhirnya ya udahlah kita tes ke event gitu, karena kita udah tahu kan bakatnya. Jadi volume apa ya, platinum itu kelebihannya bang dari volume bang, volume, materi ya kan, terus durasi kerja dia tuh semua dapat. Jadi karena dia punya kelebihan itu, akhirnya kita pede dong, kita pede, kita masukin event, kita mainin 2 sesi. Kebetulan waktu itu di acaranya Tangerang Mastering Cup 1 di Barometer, itu alhamdulillah bang juara 1-1 gitu. Dari situ kita istilahnya kita bukan makin pede ya bang, kita pengen menunjukkan kualitas, bahwasanya ternakan Albirpam itu inilah kualitas nyata gitu. Alhamdulillah sampai ketemu jodoh ketemu jodohnya gitu bang. Akhirnya ya mungkin udah jalannya platinum, udah jodohnya platinum, beliau suka, yang penting saya sih yang penting beliau sayang sama platinum, ya akhirnya ya udah kita deal kesepakatan dengan harga yang sesuai buat platinum gitu. Indukannya yang kandang mana? Platinum itu darahnya Jati bang, Jati JR. Jadi bapaknya itu kita dari Sabang gitu. Sabang kita ketemu sama Pasaman, ibunya itu Pasaman gitu. Jadi darahnya platinum itu Balak. Oh, yang mana sih, kandang mana? Itu yang paling ujung. Ujungan ya? Iya, sebenarnya ibunya yang sini bang, itu ada kebetulan adanya baru netes bang per hari ini pagi tadi. Oh, berarti ada yang netes ya? Ada baru pagi tadi adanya dia. Kalau sebenarnya adanya ada nih, cuma kan itu dia udah indian orang Jogja. Indian orang Jogja itu punya Pak Baktiar Jogja. Nanti juga itu dikirim ke Mastering karena permintaan beliau. Dan hari ini baru netes lagi adanya, alhamdulillah. Pesanan orang bang, alhamdulillah banjir indenan. Seri A kan cenderung volume standar, istilahnya nama betina yang punya volume. Jadi tujuannya buat nyetak anakan trotol itu yang full durasi juga, tapi juga punya full power. Nah ini Brahma Musa. Brahma Musta itu